Semua video di Dahsyat Channel mengajarkan vocab dan dipraktekkan dalam pelajaran grammar. Perhatikan pengucapan vocab berikut lalu hafalkan. Vocab nomor 1827. Drink, drank, drunk, meminum. Eat, ate, eaten, memakan. Hungry, lapar. Thirsty, haus. Porter, kuli, tukang angkut barang. So that, jadi. Since, karena. Delicious, enak. Jelaskan lalu hafalkan sampai ingat sekali. Vocab ini semua ya, setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi, karena akan langsung dites. Kalau tadi tidak menghafal akan rugi, karena tidak akan bisa menjawab pertanyaan saya. Ayo, since, apa artinya since? Karena, bukan sejak ya, di sini karena. Ayo, apa arti thirsty? Haus. Porters, kosakata nomor 1831. Apa? Kuli angkut. Matikan suaranya, terjemahkan. Para kuli pengangkut barang itu tidak lapar dan tidak haus, tetapi mereka makan dan minum karena makanannya enak. Ini ya, para kuli angkut itu tidak lapar dan tidak haus, tetapi mereka makan dan minum karena makanannya enak. Tambah lagi, agar vocabmu makin banyak, hafalkan lagi. Buy, bought, membeli. Enough, cukup. Couple, pasangan. Savings, tabungan. Not yet, belum. Nah, kata savings biasanya nulisnya sudah pakai S gini ya. Artinya tabungan. Jelaskan lagi lalu hafalkan sampai ingat sekali ya. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi. Ayo, sekarang akan kita praktekkan vocab yang tadi dalam pelajaran cara mengatakan belum dalam bahasa Inggris. Dalam tenses present perfect ya. Yang akan kita pelajari akan langsung dibandingkan. Kalimat verbal. Kalimat verbal itu kalimat yang punya kata kerja, punya verb. Dan kalimat nominal yang tidak punya kata kerja. Kalau kalimat verbal yang punya kata kerja rumusnya subjek itu yang biru ini ya. Terus pakai have atau has. Terus tambah not yet diikuti kata kerja ketiga. Sedangkan kalimat nominal yang tidak punya kata kerja rumusnya subjek sama subjek ya. Pakai have has sama have has dengan verbal. Not yet sama not yet. Bedanya di yang tidak punya kata kerja pakai been. Di sini kan nggak ada been di verbal ya. Pakai been. Setelah been diikuti non verb. Non verb itu bukan kata kerja. Bisa adjective, kata sifat, bisa noun, kata benda dan sebagainya ya. Misalkan jika ada kalimat seperti ini. Pasangan itu belum membeli sebuah rumah karena tabungan mereka belum cukup. Nah, ini belum pakai ini ya. Ini belum membeli. Termasuk yang mana ya? Yang verbal, yang nominal. Belum cukup, termasuk yang mana ya? Verbal atau nominal? Kita lihat aja ya. Nah, sekarang kita pilah-pilah dulu. Sampai sini dulu. Pasangan itu belum membeli sebuah rumah. Nah, segini dulu ya. Kita lihat membeli. Membeli kata kerja. Jadi harus pakai yang verbal ya. Yang rumus yang verbal. Yang kata kerja ketiga. Tidak pakai been tuh ya. Nah, jadi pakai rumus ini ya. Jadi pasangan itu subjeknya the couple gitu ya. Terus belumnya pakai have atau has dulu. Couple dianggapnya satu kesatuan. Jadi dianggapnya tunggal. Jadi pakai has. Has ya gitu ya. Terus masukin kata belum. Belum itu not yet. Not yet. Nah gitu ya. Terus membelinya kata rumus harus kata kerja ketiga. Buy, bought. Nah jadi ini has not yet bought artinya belum membeli ya. Setelah beres rumus, masukin aja kata sebuah a house. Sebuah rumah a house ya. Jadi ini artinya pasangan itu belum membeli sebuah rumah. Pakai rumus ini ya. Nah, setelah beres, masukin kata karena. Karena since. Nah, sekarang kalimat yang satu lagi. Tabungan mereka belum cukup. Kita lihat cukup. Cukup kata kerja adjective atau verb. Adjective ya kata sifat ya. Karena tidak melakukan perbuatan. Karena cukup kata sifat, sekarang jangan pakai rumus ini, tapi pakai rumus yang ini yang ada been-nya. Jadi sekarang terjemahan pakai rumus ini ya. Tabungan mereka subjeknya their savings. Nah, tabungan tuh kan ada huruf S-nya dianggap jamak. Jadi pakai have, jangan pakai has ya. Has untuk tunggal. Jadi masukkan have-nya. Have gitu ya. Terus masukin kata belumnya. Not yet. Masukin not yet. Nah, jadi tabungan mereka belum. Nah, karena cukup itu bukan kata kerja tapi adjektif, harus pakai been dulu sekarang. They have not yet been enough. Nah, jadi lihat gini ya. Kalau yang ini setelah
have not yet tidak ada binnya karena pakai rumus yang kata kerja, yang punya kata kerja. Tapi yang ini setelah not yet ada binnya karena rumus ini termasuk rumus yang tidak memiliki kata kerja. Jadi kita latihan 2 itu ya. Nah, jadi ini diterjemahkan pasangan itu belum memiliki rumah. Nah, belum membeli sebuah rumah. Membeli kan kata kerja, jadi pakai rumus ini, nggak ada binnya. Karena tabungan mereka belum cukup. Nah, cukup bukan kata kerja, tapi adjektif. Pakai rumus ini ada binnya, gitu kan ya. Nah, sekarang jadakan lalu hafalkan perbedaan kedua rumus ini, yang rumus di atas tadi, sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh di-playkan lagi, karena akan langsung dites ya. Jadi, hafalkan dulu ya perbedaan rumusnya ya. Ini catatan. Jika English maniak belum mengerti apa verb, kata kerja, apa adjektif, dan apa noun, kata benda. Nah, itu pelajaran ini sangat penting ya. Ini sudah saya ajarkan dalam video yang berjudul Part of Speech atau Part of Speech ya. Jadi setelah beres nonton ini, setelah beres mempelajari video ini, yang belum mengerti apa itu verb, apa itu adjective, apa itu noun, pelajari setelah beres ini pelajaran video saya yang berjudul Part of Speech di Dayar Channel ya. Ingat ya. Ingat sekarang, jadakan lalu hafalkan perbedaan rumus ini ya. Nah, sekarang mari kita berlatih dua rumus ini ya. Harus pakai rumus ini yang ini ya. Kiri yang kanan. Ingat, yang kiri untuk kalimat verbal yang punya kata kerja, nggak ada binnya. Yang kanan untuk kalimat nominal yang tidak punya kata kerja. Bedanya ada binnya ya di sini. Yo, misalkan ada kalimat ini. Ini disuruh memilih yang mana yang benar. Have not yet been yang ada binnya, hungry, atau have not yet nggak ada binnya, hungry, gitu ya, disuruh milih. Tapi sebelumnya disuruh terjemahkan dulu katanya. Terjemahkan dulu. Ayo kita terjemahkan dulu. Tadi not yet belum ya. Kita terjemahkan. Kalau berani matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Para kuli angkut, tadi not yet belum ya. Belum lapar, gitu kan. Dan ini have belum lagi. Belum haus, gitu kan ya. Sodet kan jadi mereka not yet lagi belum makan dan belum minum gitu ya. Nah, terjemahnya gini ya tuh. Para kuli angkut belum lapar dan belum haus. Jadi mereka belum makan dan belum minum. Sekarang setelah beres ini, sekarang kita pilih yang mana yang benar ya. Nah, ini kan kalimatnya ada panjang nih. Kita pilih-pilih. Sampai sodet dulu ya. Nah, sampai sodet dulu. Jadi kerjakan yang dua ini dulu. Kita lihat nih. Kalau hungry kata kerja bukan ya? Verb atau adjektif? Kata sifat ya, adjektif ya. Karena hungry kata sifat berarti bukan kata kerja. Jadi harus pakai rumus ini yang ada binnya. Jadi jawabannya the porters have not yet been hungry. Ya gitu. Sekarang kita lihat pilihan soal kedua. Have not yet been thirsty. Kalau thirsty kata kerja bukan ya? Jadi kita lihatnya adjektif atau kata kerja bukan. Kata kerja bukan ya? Thirsty haus. Thirsty itu tidak menunjukkan perbuatan ya. Oh, berarti bukan kata kerja. Jadi yang ada binnya ya. Berarti yang ini yang benar have not yet been thirsty. Jadi jawaban yang benar the porters have not yet been hungry and have not yet been thirsty. Saya terangkan lagi. Kenapa yang ada binnya? Karena hungry itu adjektif. Bukan kata kerja ya, tapi kata sifat. Jadi harus pakai rumus yang ada binnya. Kenapa ini juga ada binnya lagi? Karena thirsty itu haus kata sifat, bukan kata kerja. Jadi pakai rumus yang ini, gitu ya. Nah, jadi pelajarannya seperti itu ya. Terus sekarang tadi beres sampai ini ya. Sekarang lanjutin yang ini. Mereka belum makan. Makan kata kerja bukan? Oh, kata kerja makan ada gerakan mulut nyam. Oh, berarti pakai rumus yang ini yang jangan ada binnya. Berarti jawabannya they have not eaten atau they have not yet eaten ya, boleh ya. Yetnya boleh dipakai, boleh enggak. Jadi they have not eaten atau they have not yet eaten. Terus yang kedua nih. Kita lihat minum ada gerakannya gluk gitu kan, ada gerakan. Kalau ada gerakan berarti kata kerja ya. Oh, berarti harus pakai rumus ini ya. Yang enggak ada not yet-nya. Yang nggak ada binnya ya. Ini nggak ada binnya, ini nggak ada binnya. Kayak dua-duanya benar ya, nggak ada binnya. Kalau ini kita lihat, oh ini drank pakai A, ini drank pakai U. Kata rumus tadi harus kata kerja ketiga. Drink, oh ini mah kedua, berarti yang benar nih. Nah, yang ini ya, yang belakang. Jadi they have not eaten, they have not yet drunk, gitu ya. Nah, kenapa di sini tidak ada binnya?
karena makan kata kerja. Kalau kata kerja verb berarti harus pakai rumus ini ya. Ini kenapa yang dipilih tidak ada binnya? Minum juga kata kerja. Jadi kalau kata kerja harus pakai yang tidak ada binnya gitu ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jadi harus mahir membedakan mana noun, mana verb, mana adjective. Jadi pelajaran part of speech itu sangat penting, dasar ya. Makanya saya membuat video part of speech beberapa ya. Tinggal yang belum begitu paham setelah ini belajar part of speech. Lagi ya. Ya, terjemahan lagi ya. Pasangan itu belum membeli ya, belum membeli sebuah rumah. Since di sini bukan karena bukan sejak tapi karena ya. Karena tabungan mereka belum cukup gitu kan ya. Nah, pasangan itu belum membeli sebuah rumah karena tabungan mereka belum cukup. Kita lihat nih, yang benar yang mana? Membeli kata kerja bukan ya? Kata kerja ya. Kan ada perbuatan. Berarti jangan pakai been, pakai yang ini. Jadi jawabannya has not yet bought gitu ya. Nah, beres nih sampai sini. Tuh. Jadi has not yet bought yang ini ya. Nah, beres nih sampai sini sampai since. Sekarang yang kedua. Tabungan mereka belum cukup. Cukup kata kerja bukan? Cukup itu adjective kata sifat ya. Oh, berarti kalau kata sifat berarti tidak punya kata kerja, pakai yang ada been-nya sekarang. Berarti jawabannya have not yet been enough. Ya, nah, ada been-nya sekarang ya. Saya terangin lagi. Kenapa ini tidak ada been-nya? Karena bought kata kerja. Kalau kata kerja harus pakai rumus kata kerja, ini tidak verb ya, tidak ada been-nya. Kenapa ini ada been-nya? Enough itu cukup kata sifat adjective. Maka kalau adjective harus pakai been ya. Ingat ya. Kemampuan untuk membedakan mana apa verb, apa adjective, apa noun itu sangat penting ya. Jadi kalau yang belum paham, lanjutkan dulu. Tapi setelah beres baru pelajari video saya yang berjudul Part of Speech di Dahyar Channel. Ingat ya. Yo. Latihan lagi. Nah, sekarang terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Nah, cek dulu. Kuliah angkut dari P masih ingat? Porter itu T, the, lapar, hungry, haus, thirsty. Jadi so that, makan, eat, eaten, minum, drink, drank, drunk ya. Kita lihat. Ini kan kalimatnya panjang ya. Selesaikan dulu sampai sini. Jadi selesaikan dulu sampai sini. Para kuliah angkut itu belum lapar dan belum haus. Sampai sini dulu ya. Nah, lapar. Kita lihat penentu rumus yang warna hitam. Yang warna hitam nih, lapar, haus, minum, makan ya. Nah, lapar, berarti lapar penentu rumus. Lapar kata kerja bukan? Bukan ya. Hungry, jadi harus pakai yang ada been-nya. Oh, ini salah. Harusnya ini subject have, has, not yet, been, non-verb. Harusnya ke sini ya. Ya, maaf. Ini berarti yang ada been-nya ya. Terus haus. Haus kata kerja bukan? Haus bukan kata kerja, jadi harus pakai been rumus yang ini ya. Ya, terjemahkan dulu. Jadi the itu tuh the. Jadi the porters pakai s ya. Karena porters lebih dari satu pakai have. Have not yet karena lapar bukan kata kerja pakai been hungry ya. And belum lagi have not yet karena haus bukan kata kerja tapi adjektif pakai been lagi. Been thirsty. Ya, jadi have not yet been hungry, have not yet been thirsty. Terus setelah itu masukin so that. So that. Nah, beres sampai sini ya. Sekarang yang ini, yang belakang. Kita lihat. Makan kata kerja bukan? Oh, makan kata kerja ya, ada gerakan. Pakai rumus ini, nggak ada been-nya ya. Kalau minum kata kerja juga, pakai yang ini, nggak ada been-nya juga ya. Ya. Jadi, sekarang they have not yet. Jangan pakai been ya, kan kata kerja. Langsung kata kerja ketiga. Eaten and belum lagi have not yet. Jangan pakai been karena minum kata kerja. Tapi langsung kata kerja ketiga. Drunk gitu ya. They have not eaten and have not yet drunk. Yet-nya boleh dipakai, boleh enggak ya. Ini saya terangin lagi kenapa enggak ada been, karena ini eat, at, eaten kata kerja. Kenapa di sini enggak ada been? Karena drink, drank, drunk kata kerja gitu ya. Lagi ya. Yo. Cek dulu pasangan couple membeli buy, bought. Karena since tabungan savings mereka there cukup enough ya. Selesaikan sampai karena dulu ya. Ya. Pasangan itu belum membeli kata kerja. Jadi pakai not yet kata kerja ketiga ya, jangan pakai been. Ayo. Itu tuh the couple, pasangan dianggapnya satu jadi pakai has not yet gitu kan ya. Langsung ya, jangan pakai been, langsung kata kerja ketiga, been, bought. Has not yet bought a house gitu ya.
Sampai sini beres ya. Masukin kata karena since gitu ya. Nah, beres sampai since ya. Nah, sekarang kalimat kedua. Tabungan mereka dibalik. Their savings. Nah, pakai S ya. Karena tabungan nulisnya harus begitu, harus pakai S. Their savings belum cukup. Oh, cukup bukan kata kerja. Berarti pakai been sekarang. Have not yet been enough. Gitu ya. Their savings have not yet been enough. Saya terangin lagi. Kenapa di sini tidak ada been? Karena membeli both kata kerja, jadi pakai rumus yang ini. Yang nggak ada been-nya, not yet, langsung kata kerja ketiga. Kenapa setelah enough ada been? Karena enough itu bukan kata kerja berarti, tapi adjective. Jadi harus pakai rumus ini. Ada been-nya, gitu ya. Ayo, tonton ulang dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Buka playlist di Dahsyat Channel agar bisa mempelajari video-videonya dengan urutan yang benar. Terima kasih.